Kita akan bahas lebih lanjut terkait kasus mutilasi yang terjadi di Depok, Jawa Barat bersama Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adri, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, Prof. Adri, terima kasih banyak sudah bergabung di Berita Satu Siang untuk kali ini. Kita melihat kasus ini terjadi, ada mutilasi yang dilakukan oleh S, ada disebut kalau dia adalah penyuka sesama jenis, dia pun juga sempat mengaku kalau kesal karena ditampar oleh korban, sementara ada juga kejadian dia membawa lari sepeda motor. Jadi apa yang bisa kita baca sebetulnya? Motifnya arahnya kemana? Ya memang nggak terlalu clear ya. Biasanya atau kalau lihat dari polanya, orang melakukan mutilasi itu setelah membunuh adalah sepenuhnya dalam rangka untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Nah, dengan kata lain setelah dia membunuh, mutilasi, lalu kemudian berbuat sedemikian rupa biasa gitu ya, agar tidak dicurigai. Tapi pada kasus ini, dia sudah mutilasi, tapi lalu kemudian kepalanya ditinggal, dan kemudian lalu harta korban diambil. Hal mana itu kan semua menjadi clue ya, atau petunjuk bagi kepolisian untuk mencurigai yang bersangkutan. Jadi aneh itu. Satu pihak dia memutilasi dalam rangka untuk tidak ketahuan, tapi lalu melakukan hal-hal di mana dia kemudian bisa ketahuan. Demikian. Oke, apakah ini artinya bisa kita baca kalau pelaku ini benar-benar murni baru kali pertama melakukan tindak kriminal semacam ini sehingga polanya seperti yang Anda sebutkan tadi aneh begitu? Saya kira begitu ya, ada unsur ketergesaan dan juga semacam kepanikan lah. Ya. Kalau lihat dari orang ini kan tenang ya, maka biasanya atau bukan biasanya, tapi bisa dimengerti kalau kemudian orang yang tenang seperti ini lalu kemudian berada pada saat setelah membunuh, maka mungkin dia tergesa-gesa. Yang penting agar segera bisa selesai gitu ya, dan lalu kemudian tidak konsisten dalam rangka menghindarkan melancarkan modusnya tadi. Demikian. Oke, tapi kalau kita melihat tadi kan ada soal mungkin dugaan begitu ya, suka sesama jenis begitu, kemudian ada dugaan kesal juga begitu. Apakah memang kemudian ketika misalnya terjadi cekcok atau ketidakcocokan begitu, itu kemudian harus selalu berujung pada hal-hal yang bisa dikatakan sadis begitu kepada korbannya? Sebetulnya sih nggak harus ya, dan tidak harus juga dikatakan sebagai pola. Namun saya pribadi memang sejak awal mencurigainya. Bayangkan ya, ada dua pria dengan rentang usia yang cukup berbeda, tidak saling kenal, tapi lalu kemudian bersedia untuk bertemu di rumah si pelaku ya. Itu kan tentu tidak terlalu biasa ya bagi konteks orang-orang yang sejenis gitu ya. Kenapa? Karena biasanya rumah itu kan betapapun itu kontrak ya, bisa kita katakan sebagai tempat yang pribadi. Tentu yang kita bawa ke rumah adalah orang-orang yang sudah kita anggap sebagai dekat atau kita nyaman, bukan orang yang baru pertama kali kita dengar. Nah, maka lalu saya beranggapan bahwa pasti ada hubungan khusus ya, yang memang tidak umum, dan kalau kemudian disimpulkan sesama jenis ya mungkin itulah yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, nampaknya juga lalu kemudian belum nyambung di antara mereka, ada yang langsung agresif ya dalam rangka physical touch atau sentuhan-sentuhan fisik, yang lain belum siap begitu ya. Nah, maka lalu kemudian direspon secara berbeda juga. Tapi itu kan semua sesuatu yang masih merupakan versi sepihak ya dari pihak pelaku ya. Susah untuk memverifikasinya, tapi yang jelas bahwa si pelaku sudah mengakui bahwa dialah yang menjadi pembunuh korban, lalu dilanjutkan dengan mutilasi. Itu saja sudah cukup untuk kemudian dikenakan pasal-pasal pidana dan pemberatan terhadap dia. Baik, Prof. Tapi kalau kita melihat dengan pola yang ada begitu ya, apakah ini bisa kita bilang kalau memang pelakunya ini impulsif saja begitu? Dalam artian ini memang bukan sesuatu yang direncanakan untuk dilakukan, bukan kejahatan terencana begitu? Susah juga ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai tadi ya berkomunikasi, lalu kemudian mengajak bertemu. Nah, susah sekali untuk kemudian tidak kita teruskan ke arah jangan-jangan memang si pelaku sudah ada niat melenyapkan korban, gitu kan? Makanya konteks perencanaan itu selalu mungkin, apalagi kalau kita lihat definisi perencanaan dalam hukum itu kan sebetulnya sederhana. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak khusus kita lakukan, itu aja sudah masuk dalam kategori terencana sebetulnya.
Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa memverifikasi ya versi dia bahwa korban itu melakukan satu sentuhan, dia nggak suka, lalu kemudian kejar-kejar, itu kan versi korban, versi pelaku ya. Jangan-jangan yang terjadi adalah sebaliknya, korban yang kemudian malah disosor oleh pelaku gitu ya, kalau kita kata-kata itu ya. Lalu kemudian korban mengelak dan kemudian si pelaku marah, lalu kemudian menggorok korban, bisa aja kan. Jadi sekali lagi kita susah untuk memverifikasi apa yang terjadi antara mereka. Demikian. Baik, Prof. Kalau beberapa kali kita mengikuti begitu ya, tindakan-tindakan mutilasi semacam ini, biasanya ada polanya begitu, dalam artian ketika ada bagian tubuh yang hilang itu biasanya bisa dibaca sebagai sinyal apa sebetulnya menjadi kekesalan dari pelaku kepada korban sehingga menghilangkan bagian tubuh yang ini. Tapi kan kemudian pelaku ini mengaku bahwa untuk kasus yang ini ya, karena kesulitan saja untuk membawa jasad korban dalam keadaan utuh begitu. Artinya apakah kemudian ini benar-benar sesuatu yang spontan saja untuk dilakukan karena kesulitan untuk membawa jasadnya keluar kemudian ya dipotong saja begitu istilahnya? Saya kira begitu ya, karena tadi saya katakan bahwa motif terbesar atau terutama dari para pelaku mutilasi adalah lebih kepada untuk menghindarkan jejak ya, menghindarkan tanggung jawab, sehingga kemudian dia bisa berbuat berperilaku biasa. Hal mana kemudian pelaku tidak ketahuan siapa dia oleh hukum. Alhasil kemudian ada satu cut off ya, atau bising geleng antara dirinya dengan korban ya. Tapi yang terjadi ini kan pertama tadi bahwa niatnya saja lebih kepada untuk supaya mudah membuang, itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga dalam rangka membuangnya, ternyata yang kemudian dibuang adalah hal-hal yang sebetulnya menjadi penanda diri gitu ya. Jadi biasanya yang kemudian pertama kali dicacah dan dibuang adalah wajah ya. Karena itu adalah yang langsung bisa mengaitkan siapa sebetulnya korban. Pada konteks ini malah wajah dibiarkan, tidak dicacah, yang hilang adalah kaki katanya. Jadi saya berpendapat bahwa memang motifnya agak beda nih ya. Betapapun kemudian tampilnya sama, motifnya beda dan tujuannya juga berbeda. Begitu. Baik, Prof. Tadi Anda sebut kalau pengakuan dari pelaku saja ini sebenarnya sudah cukup begitu untuk kemudian bisa membawa ini menuju ke pidana, ada hukuman yang bisa diterapkan pada pelaku. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa walaupun case ini sudah banyak berulang begitu, tapi masih saja terjadi begitu? Apakah memang efek jerahnya yang kurang atau ya karena pelaku ini sama sekali tidak mengetahui ataupun mungkin tidak atau merasa bisa lolos begitu dari apa yang sudah dia lakukan? Sebetulnya harus juga disebut bahwa mutilasi itu sendiri adalah kasus ekstrim ya. Jangankan mutilasi, membunuh saja termasuk ekstrim karena kita tidak semua dari kita mampu melakukannya. Apalagi kalau kemudian lalu dilanjutkan dengan mutilasi. Makanya yang terjadi adalah ketika terjadi pembunuhan, pelakunya lari, ketimbang pelakunya memilih untuk tinggal di tempat dan merusak, menghilangkan jejak si korbannya gitu ya. Karena tadi nggak banyak yang mampu melakukan tindakan mutilasi itu. Nah, bahwa kemudian ada orang yang mampu melakukannya, saya berpendapat bahwa lebih kepada karena ada konteks untuk itu. Perhatikan bahwa yang bersangkutan itu melakukan mutilasi tersebut, pembunuhan dan mutilasi tersebut di rumahnya. Di mana di rumah itu dia kontrol ya, dia mampu mengontrol situasi, tidak ada orang yang datang, dia juga punya cukup waktu. Maka mulai dia berpikir gimana caranya ya untuk bisa keluar tanpa lalu ketahuan orang gitu ya. Maka lalu kemudian terlihatlah dia melakukan mutilasi. Tapi kalau kemudian dia melakukan pembunuhan pada situasi di mana bukan di rumahnya, bukan di tempat-tempat yang di mana dia bisa mengendalikan situasi, maka saya kira tidak mungkin mutilasi dilakukan sebagai satu cara untuk menghindarkan dari jejak hukum gitu ya. Jadi sekali lagi ada konteks di mana kemudian mutilasi bisa dilakukan. Karena tadi ada tempat yang cocok, ada waktu yang panjang. Ya kemudian betapapun dia bukan orang yang bisa memotong sekalipun ya kalau pakai kata-kata itu, toh akhirnya mutilasi bisa dilakukan. Demikian. Apalagi kemudian karena dilakukan di tempat sendiri, jadi katakanlah alat yang digunakan cukup mudah untuk dijangkau dan memang dia tahu sendiri begitu ya posisinya ada di mana. Nah, Prof, ini artinya apa yang kemudian harus
berikan sebagai hukuman begitu untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dan juga sebagai sinyal kepada masyarakat di luar sana bahwa ini adalah kejahatan serius, jangan ditiru, jangan diulangi begitu. Ya tentu ada pemberatan ya terhadap yang bersangkutan ya, seperti sebagaimana menjadi konstruksi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa mengenai jerah, saya kira karena ini adalah kasus ekstrim, tidak banyak juga yang seperti ini, maka tentu soal jerah menjadi tidak terlalu relevan sih, ya, karena tadi ketika orang melakukan ini bukan karena berpikir tentang hukumannya, tapi lebih berpikir tentang bagaimana dia bisa menghindar dari hukum saja. Nah, yang ketiga yang tentu saja mungkin pesan umumnya adalah bahwa hati-hati dalam rangka berrelasi dengan orang lain, khususnya orang lain yang belum kita kenal, karena tadi banyak hal yang kemudian bisa terjadi, hal mana mengancam jiwa kita sebagai manusia. Mungkin itu menurut saya. Baik, kalau begitu Prof. Hadri, tentu kita berharap kasus ini benar-benar bisa mendapatkan hasil akhir yang adil begitu ya bagi keluarga korban, begitu kemudian juga kepada pelakunya untuk diberikan hukuman yang setimpal begitu, dan tentunya upaya yang masih dilakukan oleh polisi untuk mencari bagian tubuh yang hilang ini bisa juga menemukan titik terang nantinya. Terima kasih banyak Prof. Adrianus Mediala, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia untuk analisanya. Selamat siang, selamat berakhir pekan Prof.